kenapa yang kita peringati tahun baru Hijriah itu bukan Rabiul Awal, tapi bulan Muharram? Kan hijrahnya Nabi bulan Rabiul Awal. Terus kenapa kita memperingati hijrahnya itu di bulan di bulan Muharram? Nabi hijrah di Rabiul Awal, terus kita memperingati hijrahnya Rasulullah di bulan Muharram. Itu kenapa? Ya karena kita sudah bahas dulu orang Arab itu, Bapak-bapak ya, saudara-saudara sekalian, sudah punya nama-nama bulan itu, Safar, Ramadan, Rajab. Cuma mereka tidak memiliki satuan tahunnya. Tahun pertamanya mana? Tahun keduanya mana? Tahun ketiganya kapan? Nah, seperti itu. Bulannya mereka punya, hari-harinya punya, seperti itu. Tinggal satuan tahunnya. Nah, ditetapkanlah oleh Umar bin Khattab. Tadinya ada 3 opsi itu yang dijadikan tahun baru Islam itu. Ada tahun kelahiran Nabi, ada tahun ketika Nabi diutus sebagai Nabi, yang ketiga ketika Nabi berangkat hijrah. Nah, tahun itulah ketika Nabi berangkat hijrah yang disepakati sebagai tahun baru, tahun pertama Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur, dan lebih dari itu kesehatan, panjang umur, kita masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang sangat besar. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini yang layak kita banggakan. Ini lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, dari harta dunia yang kita kumpulkan. Keimanan ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, terima kasih Pak Tambat waktunya ya. Alhamdulillah, insyaallah kita bisa menyambung lagi kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosan ya ibu-ibu, bapak-bapak, kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, salah satu implementasi dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kita tetap istiqomah taat menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah kita menunaikan ini salat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita masih istiqomah ke masjid berjamaah salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi banyak keutamaan di sholat subuh ini. Di antaranya sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Sholat sunnahnya saja yang sebelum sholat subuh, atau sunnatal fajri, atau 2 rakaat fajar, rakaatal fajri, 2 rakaat fajar, itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan gara-gara satu duka, jangan gara-gara satu kesusahan kita melupakan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Arab itu, la taj'al hamman wahidan yunsika katsiran minan ni'am. Jangan gara-gara satu duka kita melupakan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya saya kekurangan saya tidak punya Pajero satu saja, selebihnya saya punya. Mata saya punya, mulut saya masih normal, hidung saya masih normal, kaki saya masih normal, masih bernapas, badan sehat, bisa berbicara, makan, menikmati kopi, menikmati nasi, siang dan malam kita malam bisa istirahat tidur. Ini nikmat yang sangat besar. Jangan gara-gara satu duka kita tidak punya Pajero kita melupakan
betapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikisahkan, ibu-ibu, ada suatu kisah bapak-bapak. Ada suatu kisah, ada seorang wanita datang ke seorang syekh, sangat cantik bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak kalau disebut cantik nih nggak ngantuk ini. Tapi tumben ini nggak ada Pak Asnawi, ini kemana Pak Asnawi ini? Oh, pulang kampung. Semoga selamat pulang balik. Dalam momen apa itu Pak? Jemput ratu. Oh iya. Jemput ratu. Jadi ada seorang wanita sangat cantik ini bapak-bapak. Sangat cantik. Dia datang ke seorang syekh pakai cadar kan. Wahai syekh, suami saya menikah lagi, meninggalkan saya. Padahal saya sudah sangat cantik. Dibuka cadarnya bapak-bapak. Pingsan syekhnya itu. Saking cantiknya, pingsan. Dibuka cadarnya. Kita jangan buruk sangka dulu. Pingsannya karena apa? Pingsannya karena apa kira-kira? Syekhnya bangun. Terus muridnya bertanya, wahai syekh, kenapa sampai pingsan seperti itu? Ini syekh menjawab, laki-laki tersebut sudah dikasih istri sangat cantik, serba punya kelebihan, tapi dia masih meninggalkan istrinya. Aku ini, Allah sudah ngasih aneka nikmat yang baik, yang indah, mata, hidung, telinga, kehidupan dan segalanya kepada aku masih sering berpaling dari Allah. Itu. Jadi Allah sudah sangat baik, sudah sangat indah kepada kita, sudah memberikan segala yang kita inginkan. Keluarga punya, anak punya, istri punya, rumah punya, kurang apa lagi? Tapi kita masih berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi mirip tadi, suami sudah dikasih istri sangat cantik masih meninggalkan istrinya. Jadi jangan gara-gara satu kekurangan, jangan gara-gara satu duka kita melupakan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, istri saya jelek, atau ibu bilang, Pak Ustadz, suami saya jelek. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang yang masuk surga karena kesabarannya, ada orang yang masuk surga karena bersyukurnya. Jika ibu-ibu dapat suami jelek misalnya, tapi ibu-ibu bersabar, bisa jadi itu jalan untuk menuju surga. Demikian juga bapak-bapak, dapat istri misalnya 4, kalau bersabar dan mengurusi dengan baik, itu bisa menjadi jalan ke surga. Ya bapak-bapak. Jadi seperti itu. Atau dapat, soalnya bapak-bapak jarang sabar kalau dapat yang jelek. Jadi kalau perempuan bisa bersabar bapak-bapak, dia dapat suami jelek misalnya, tapi dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kesabarannya ini jalan dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak juga bisa menempuh jalan bersyukur. Misalnya dapat yang sangat cantik, tinggal bersyukur. Hidup ini, kata teman saya tukang sate, antara bersyukur dan bersabar. Ya, ini kalau ada nikmat kita banyak bersyukur, kalau ada cobaan kita bersabar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada akhirnya ini pemuka-pemuka Quraisy, musyrikin Quraisy ini ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kan berkumpul di rumahnya Qusay bin Kilab untuk merencanakan apa tindakan mereka terhadap Rasulullah. Akhirnya ada 3 opsi. Yang pertama, tangkap Rasulullah, yang kedua usir Rasulullah, terus opsi ketiga adalah bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka sepakat pada opsi ketiga, yaitu membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara membunuhnya juga tidak sembarangan. Kalau yang membunuh misalnya dari satu suku saja, nanti Bani Abdul Manab yang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini gampang menuntut balas, bisa menuntut balas kalau yang melakukannya cuma dari satu suku. Makanya diusulkan oleh pemuka Quraisy ini, masing-masing suku, masing-masing kabilah Arab ini mengirimkan seorang pemuda yang sangat kuat dengan pedang yang sangat tajam. Nah, seluruh pemuda ini berbaris nanti menebas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekali tebasan berbarengan pakai pedang. Dengan demikian, nanti keluarga Rasulullah, yaitu Bani Abdul Manab, tidak bisa membalas atau menuntut balas. Tidak bisa.
yang membunuh semua dari semua suku dari kabilah. Jadi kalau Bani Abdi Manaf ingin memerangi semua kabilah, karena yang melakukan pembunuhan utusan masing-masing pemuda dari berbagai suku. Ini apa itu? Pinternya pemuka musyrikin Quraisy. Nah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam untuk berhijrah, meninggalkan rumah beliau. Dan sebelum berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantikan beliau setelah mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada Rasulullah. Jadi ini musyrikin Quraisy, ibu-ibu, bapak-bapak, mereka masih punya nurani, masih punya akal sehat. Di mana akal sehatnya? Mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi giliran barang-barang berharga, bapak-bapak, barang-barang berharga mereka itu mereka titipkan kepada Rasulullah. Di satu sisi sangat benci dan memusuhi Rasulullah, di sisi lain kalau punya barang-barang berharga dititipkan kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu orang yang jujur dan dipercaya, amanah. Jadi ini sifat kaum musyrikin ini kontradiktif. Satu punya akal sehat, percaya Nabi Muhammad ini amanah, terpercaya, tidak berbohong, jadi menitipkan barang kepada beliau. Di sisi lain tidak percaya Nabi Muhammad ini seorang nabi dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada suatu hari ketika beliau Aisyah radhiyallahu anha bersama Abu Bakar, ini kisah awal hijrahnya Rasulullah SAW, berada di rumah Abu Bakar. Di situ matahari di siang hari sangat panas. Akhirnya ada yang berkata kepada Abu Bakar, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha." Ini, wahai Abu Bakar, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di waktu yang sangat panas seperti ini. Biasanya beliau tidak datang di waktu yang panas ini. Akhirnya diizinkan masuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan beliau berkata kepada Abu Bakar, "Akhrij min 'indik, akhrij man 'indaka." Kata Rasulullah di panas-panas dan siang itu kepada Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada di dalam rumahmu ini. Ini saking menjaga kerahasiaan hijrah Rasulullah. Nanti kita akan bahas kenapa Rasulullah sampai rahasia ini. Terus kata Abu Bakar, "Innama hum ahluka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Sesungguhnya yang ada di rumahku ini adalah keluargamu juga, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar. Fa ini qad uzina li fil khuruj. Kata Rasulullah, aku sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Fa khudh bi abi anta ya Rasulullah ihda rahilatayya." Wahai Rasulullah, kalau begitu ambillah salah satu dari kedua untaku untuk nanti berangkat ke Madinah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bisaman, aku bayar wahai Abu Bakar." Nah ini Bapak-bapak. Jadi Rasulullah ini perjalanan hijrah saja Bapak-bapak, tidak azas manfaat kepada teman. Ada kawannya kaya, Abu Bakar ini kaya, untanya bagus-bagus, ditawarkan oleh Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, satu unta untuk aku, ini satu untaku aku berikan kepadamu." Kata Rasulullah, "Tidak, aku beli, aku bayar." Ini seorang kawan sejati semestinya seperti ini. Kita beda. Sahabat kita buka warung, yang ada kita apa? Udah sama kawan gak usah bayar, malah minta gratis. Ini contoh mental Rasulullah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Jangan memiliki mental miskin dan pengemis. Kalau sahabat kita jualan, kalau sahabat kita dagang, belilah dengan cara yang baik. Jangan ngarepin gratisan. Rasulullah mau hijrah, ditawarkan oleh Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, ini ambil salah satu untaku." Kata Rasulullah, "Tidak, bisaman, aku bayar wahai Abu Bakar."
Ini contoh dari Nabi. Nanti ada contoh dari sahabat. Mereka tidak azas manfaat. Ada kaum Ansar hijrah, kaum Muhajirin hijrah ke Madinah, itu juga tidak azas manfaat. Saya contohkan nih ibu-ibu bapak-bapak ya, biar mental kita jadi mental kaya. Walaupun pada hakikatnya kita hidup sederhana, apa adanya. Tapi kalau mental kita itu mental orang kaya, kita tidak akan pantang mengemis. Ini Rasulullah mencontohkan. Ada Abdurrahman bin Auf. Itu ketika hijrah ke Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi. Di situ ibu-ibu kaum Ansor itu yang menolong kaum Muhajirin memberikan separuh hartanya, memberikan tempat tinggalnya separuhnya untuk kaum Ansor yang berhijrah meninggalkan kota Mekah. Tapi ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak azas manfaat, beda dengan kita. Mumpung kawan baik ini, mumpung kawan kita ini kaya banyak harta, ambil sajalah halal. Tidak seperti itu. Jawaban Abdurrahman bin Auf ini apa? Arsyidni ila suq. Jadi tunjukkan kepadaku di mana pasar kota Madinah. Mentalnya kaya, dikasih harta banyak, dikasih fasilitas sampai dia bilang tidak usah. Tunjukkan aku di mana pasar, di situ aku akan bekerja mencari rezeki yang halal. Ini Abdurrahman bin Auf mencontohkan seperti itu. Jadi jangan dibiasakan itu Bapak-bapak, kita bermental miskin walaupun sebetulnya kita susah. Itu sembunyikan, jangan menampakkan, karena Rasulullah SAW itu di Al-Quran diabadikan, ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhaba. Para sahabat Rasulullah yang miskin-miskin itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu tidak meminta-minta walaupun mereka miskin. Makanya di situ mereka dapat hak dari fai atau sedekah. Cuman mereka prinsipnya mereka ini tidak meminta-minta. Ini ketika ditawarkan kendaraan oleh Abu Bakar, Rasulullah bilang saya bayar Abu Bakar. Faqalat Aisyah fajahaznahuma ahsal jihaz. Akhirnya kata Aisyah, kami ini sebagai putrinya Abu Bakar bersama Asma binti Abu Bakar menyiapkan perbekalan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami membuatkan makanan untuk menjadi bekal untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Fi jarabin, dalam suatu wadah. Jarob itu kendi lah bahasa kita. Tempayan kecil kalau kata orang Betawi, tempayan atau kendi untuk makanan. Nah, ini disiapkan makanan untuk bekal Abu Bakar dan Rasulullah. Terus Asma bintu Abu Bakar itu wanita dulu kan, pakai ikat pinggangnya dari kain yang mengikat pinggangnya ini dirobek untuk menutupi bejana yang berisi makanan untuk Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa gelar Asma kalau kita baca sirah Nabi itu disebutnya Zatun Nitaq. Zatun Nitaq artinya wanita yang memiliki sobekan kain, karena dia menyobek kainnya untuk menutup wadah yang menjadi bekal makanan Abu Bakar dan Rasulullah. Makanya gelar atau julukannya Asma binti Abu Bakar itu adalah Zatun Nitaq. Jadi ada gelar-gelar begitu. Umar bin Affan radhiyallahu anhu gelarnya apa? Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa demikian? Satu, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Itu gelar Dzun Nurain. Nah, kalau Asma binti Abu Bakar gelarnya julukannya itu Zatun Nitaq. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi Rasulullah di rumahnya setelah mengembalikan titipan-titipan kaum musyrikin Quraisyin di Mekah. Izlam yakun ahadun min ahli Makkah lahu syai'un yukhsha alaihi illa stauda'ahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ya'lamuna min sidqihi wa amanatihi. Kenapa kaum musyrikin Mekah ini menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengetahui orang yang paling jujur dan menjaga amanah kepercayaan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu
Wa amara Abu Bakrin, dalam perjalanan hijrah ini ini Abu Bakar menyuruh anaknya yaitu Abdullah ayatasamma lahuma ma yaquluhu an-nasu anhuma fi bayadin nahar summa yatihima idza amsa bima yakunu ma'ahu minal akhbar. Jadi ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengecoh kaum musyrikin ini Rasulullah dan Abu Bakar tidak langsung melakukan perjalanan ke Madinah. Jadi beliau ini ke arah selatan dulu bapak-bapak. Jadi kalau posisi Mekah ini di selatan, Madinah ini adanya di utara. Semestinya kan Nabi kalau mau ke Madinah dari Mekah itu langsung ke utara kan, tapi jalur hijrah ini Rasulullah ke selatan dulu. Ke selatan dulu, bukan cuma ke selatan dulu untuk mengecoh. Kalau sekarang ada pesawat sistem pengacak radar. Nah, ini Rasulullah seperti itu, ingin mengecoh musyrikin Quraisy yang mencari beliau ke arah selatan dulu. Jadi ini posisinya bukan Indonesia. Kalau Indonesia kan kiblatnya di barat. Kalau beliau di Mekah ini, Madinah itu adanya di utara, ke selatan dulu. Bukan cuma itu, beliau ini bersama Abu Bakar nanti singgah dulu 3 malam di dalam gua Hira. Nah, ketika singgah ada beberapa yang ditugaskan. Abdullah bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar ini ditugasi oleh Abu Bakar, wahai Abdullah, engkau siang hari ada tinggal di kota Mekah, dengarkan tindak tanduk dan apa yang dibicarakan oleh musyrikin Quraisy di Mekah. Ini tugas Abdullah. Nanti kalau sore dan malam hari engkau datang, engkau nginap sebentar, terus engkau pulang di waktu menjelang subuh, di waktu sahur, hampir subuh pulang. Ada lagi Amir bin Fuhairah. Jadi Amir bin Fuhairah ini maula Abu Bakar, bundaknya Abu Bakar yang sudah dimerdekakan. Amir bin Fuhairah ini punya tugas lagi. Wahai Amir bin Fuhairah, nanti engkau mengembalakan kambing-kambingmu siang hari. Sorenya engkau datang ke gua Saur. Sorenya engkau datang ke gua, nanti Nabi minum susunya, memberikan makanan, datang ke gua. Nanti ketika Abdullah bin Abu Bakar keluar, engkau ikuti jejak Abdullah tersebut. Untuk apa? Untuk mengecoh jejaknya Abdullah, menghapus jejak pulangnya Abdullah bin Abu Bakar. Ada lagi yang ditugaskan oleh Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar. Ditugaskan oleh Abu Bakar untuk mendatang ke Gua Saur ini membawa makanan untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ini sudah sangat teliti, sudah sangat detail perencanaan Rasulullah SAW. Mungkin bapak-bapak bertanya, kok Rasulullah setakut ini? Kok Rasulullah pakai siasat detail seperti ini? Beda sama Umar. Umar langsung, siapa yang istrinya ingin menjadi janda, anaknya ingin menjadi yatim, silakan hadang aku akan berangkat ke Madinah. Simple banget. Gimana? Kenapa Abu Bakar begitu berani sementara Rasulullah begitu sembunyi dan terik? Nanti akan kita jawab. Ini akhirnya setelah Rasulullah SAW ini berangkat meninggalkan rumah beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq, di malam hari itu Rasulullah hijrah. Ali radhiyallahu anhu tinggal di tempat tidur Rasulullah SAW. Berkumpullah ini orang-orang musyrik di pintu rumah Rasulullah SAW menanti beliau keluar untuk segera dibunuh. Walakinnahu alaihi salatu wassalam kharaja min bainihim wa qad alqallahu alaihim sinatan minan naum. Tapi ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau di malam itu dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, Allah mengirimkan rasa ngantuk kepada musyrikin Quraisy. Akhirnya kaum musyrikin Quraisy ini tidak melihat Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW membaca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu di surat Yasin yang sering kita baca. Tidak kelihatan. Dia tidak kelihatan
wa ta'alian anhu fi imkanina iman ala firasi wa tamana bi an la yasil ayyum makruh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, tenang wahai Ali, engkau tidak akan diapa-apakan. Akhirnya berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Gua Saur. Gua Saur bersama Abu Bakar untuk tinggal sementara selama 3 hari 3 malam di situ. Kapan kejadiannya itu? Kejadiannya berangkatnya Rasulullah menuju Gua Saur di awal perjalanan hijrah itu adalah pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. 2 Rabiul Awal pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Itu ya. Jadi hijrahnya Nabi bulan apa Bapak-bapak? Rabiul Awal. Sampainya juga nanti di 12 Rabiul Awal. Berangkatnya tanggal 2 Rabiul Awal, sampainya 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Berarti perjalanan sekitar 10 hari, karena nginep dulu 3 malam di Gua Saur. Tapi kalau bapak-bapak sekarang udah dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah sudah ada kereta itu. Berapa jam itu? Cepat sekali itu. Berapa? 2 jam sudah sampai ke Mekah itu. Kalau dulu saya masih bis tahun 2002, masih lama itu, ada 12 jam sampai. Ya kayak dari Jakarta ke Solo lah, kurang lebih seperti itu. 8 jam atau 9 jaman seperti itu. Jadi itu Bapak. Cuman nah sudah kita bahas kenapa yang kita peringati tahun baru Hijriah itu bukan Rabiul Awal tapi bulan Muharram. Kan hijrahnya Nabi bulan Rabiul Awal. Terus kenapa kita memperingati hijrahnya itu di bulan di bulan Muharram. Nabi hijrah di Rabiul Awal, terus kita memperingati hijrahnya Rasulullah di bulan Muharram. Itu kenapa? Ya karena kita sudah bahas dulu orang Arab itu, Bapak-bapak ya saudara-saudara sekalian, sudah punya nama-nama bulan itu, Safar, Ramadan, Rajab. Cuma mereka tidak memiliki satuan tahunnya. Tahun pertamanya mana? Tahun keduanya mana? Tahun ketiganya kapan? Nah seperti itu. Bulannya mereka punya, hari-harinya punya, seperti itu. Tinggal satuan tahunnya. Ditetapkanlah oleh Umar bin Khattab. Tadinya ada 3 opsi itu yang dijadikan tahun baru Islam itu. Ada tahun kelahiran Nabi, ada tahun ketika Nabi diutus sebagai Nabi, yang ketiga ketika Nabi berangkat hijrah. Nah tahun itulah ketika Nabi berangkat hijrah yang disepakati sebagai tahun baru, tahun pertama Hijriah. Tetap bulan pertamanya adalah Muharram. Cuma hijrah terjadinya di satuan tahun itu. Diperingatilah awal Muharram itu sebagai tahun ke-1 Hijriah. Itu Bapak-bapak ya, mudah-mudahan itu ada manfaatnya seperti itu. Nah, disinilah akhirnya ba'da madha salasata asyrata min al-bisan qad. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam gua. Nah ini Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat yang setia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat peduli melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk duluan Abu Bakar. Kalau kita ada tempat persembunyian, kan takut masuk duluan, takut ada ular itu kan, atau hewan berbisa lainnya, hewan buas. Tapi Abu Bakar rela berkorban untuk sahabatnya. Beliau masuk duluan, dicek tempatnya ini sudah aman atau tidak. Kan bisa saja itu kena bisa, ular yang berbisa mematikan. Tapi Abu Bakar tidak takut, dia masuk duluan, dia cek agar berikutnya Rasulullah baru masuk sudah dengan rasa aman. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar tinggal salah satu ayam 3 hari. Seperti sudah saya sebut tadi, yang ada juga yang menginap di situ yaitu Abdullah bin Abu Bakar, yaitu putranya Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar di siang harinya dia tinggal di Mekah, terus naik ke Gua Saur di malam hari, di sore hari, terus menjelang subuh dia keluar. Tugas dia itu mendengar berita-berita musyrikin Quraisy, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan. Terus setelah Abdullah ini keluar, nanti adalah Amir bin Fuhairah di sore hari datang membawakan gembalaan. Nanti pulangnya itu menghapus jejaknya
Abdullah agar tidak ketahuan oleh musyrikin Quraisy. Akhirnya orang-orang musyrik ini berangkat, mereka ini mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah rencana sudah sebagus ini, sudah diatur dengan begitu detail. Mereka ini yantashiruna fi tariqil Madinah wa yufattishuna anhu fi kullil mazan hatta wasalu ila gharis Saur. Akhirnya sudah sedetail itu, sudah jalan ke arah selatan dulu. Terus sudah ditugaskan anak-anaknya Abu Bakar demikian, sudah ada yang menghapus jejak. Tiba-tiba sebagian musyrikin Quraisy ini sampai juga ke depan mulut gua Saur. Gua Saur sampai juga ke depan mulut itu. Jadi kalau bapak-bapak yang pernah haji dan mungkin ziarah ke Gua Saur, ada yang pernah ziarah sampai ke Gua Saur? Kalau ke Gua Hiro sering yang manjat itu. Tapi ke gua tempat Nabi tinggal ketika hijrah, itu guanya lubangnya itu agak ke bawah, bapak-bapak. Jadi kalau kita berdiri di atasnya itu, guanya itu posisinya ada di bawah. Akhirnya di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar apa itu? Mendengar langkah orang-orang musyrikin. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini ada rasa sedikit ketakutan, ada rasa khawatir. Beliau bilang apa? Lau nazara ahaduhum tahta qadamahu la ra'ana, tahta qadamihi la ra'ana. Di riwayat lain tahta qadamaihi la ra'ana. Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka kaum musyrikin ini melihat saja ke bawah telapak mereka, atau mereka ini melihat telapak kaki mereka, niscaya kita akan kelihatan oleh mereka. Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana keyakinanmu, bagaimana prasangkamu dengan dua orang yang berada di dalam gua, sementara yang ketiganya adalah Allah? Bukankah Allah akan melindungi mereka berdua? Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuh keyakinan. Soalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terus berkata Rasulullah kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih. Ma'zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana keyakinanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang berada di dalam gua, sedangkan yang ketiganya adalah Allah. Allah pasti melindungi mereka. Janganlah engkau bersedih. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang musyrik yang berada di mulut gua Saur ini dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Akhirnya mereka putus, selesai pencarian ini. Pencarian mereka ini selesai. Datanglah setelah 3 hari ini, di hari ketiganya datang Abdullah bin Arqad. Dalam riwayat lain namanya ini Abdullah bin Uraikid. Siapa Abdullah bin Arqad atau Abdullah bin Uraikid ini? Abdullah bin Uraikid ini, jadi banyak namanya Abdullah, ibu-ibu. Jadi yang musyrik saja namanya Abdullah. Putranya Abu Bakar namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin Uraikid ini orang musyrik. Keyakinannya keyakinan kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Cuma disewa dan dibayar oleh Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penunjuk jalan, karena dia yang ahli seluk-beluk perjalanan menuju kota Madinah. Namanya Abdullah bin Uraikid. Di hari ketiganya ini Abdullah bin Uraikid ini datang membawakan 2 unta punya Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi perjalanan hijrah ini kita mengikut sertakan bantuan, meminta bantuan dari orang musyrik, yaitu siapa? Abdullah bin Uraikid. Nah ini nanti Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti memberikan jawaban kenapa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan hijrahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berbeda dengan hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu berani ketika dia berangkat hijrah. Ini
Umar kalau berangkat hijrah itu menantang orang-orang musyrik untuk menghadang dia. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silakan hadang. Sementara Rasulullah begitu sembunyi-sembunyi mencari waktu yang tidak diketahui orang musyrik, bersembunyi dulu 3 malam di dalam gua, memberikan tugas, terus arahnya juga ke arah selatan dulu. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, "Ana Umar ibnul Khattab wa ayya muslimin akhar ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'addu tasarrufuhu tasarrufan syakhsiyan la hujjatan tasyri'iyatan fihi." Jadi orang lain seperti Umar bin Khattab atau orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tindak tanduk dan perbuatannya itu bukan hujjah tasyri'iyah, bukan menjadi dasar hukum dalam Islam. Jadi kalau Abu Bakar melakukan suatu perbuatan atau Umar bin Khattab melakukan suatu perbuatan, perbuatan mereka ini tidak menjadi hujjah tasyri'iyah. Itu menjadi perbuatan individu, menjadi perbuatan atau keputusan individu masing-masing, tidak menjadi dasar pensyariatan. Berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tindak tanduknya dan perbuatannya ini menjadi sumber hukum. Jadi nanti para umatnya ini mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah hijrahnya begitu berani seperti Umar bin Khattab, ini nanti tidak mencontohkan bagaimana kondisi umat Islam ketika dalam kondisi lemah. Kalau dalam kondisi lemah, umat Islam begitu berani menantang seperti itu, bisa habis umat Islam. Makanya Rasulullah mencontohkan dengan perbuatannya yang menjadi sumber hukum. Dalam kondisi lemah, lakukan siasat terbaik, atur siasat terbaik, ikhtiar terbaik, dan hati-hati. Jangan menantang, jangan terang-terangan. Karena ini yang dapat dilakukan oleh umatnya ketika umat beliau ini dalam kondisi lemah. Ini karena perbuatan Rasulullah menjadi hujjah tasyri'iyah atau sumber hukum. Banyak ibu-ibu bapak-bapak, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi sumber hukum. Makanya beliau kalau dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu perkara, pasti beliau memilih yang paling mudah. Beliau memilih yang paling mudah supaya apa? Supaya bisa dicontoh oleh umatnya. Nah, pada suatu saat ada 3 sahabat Nabi datang kepada istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengecek, wahai Rasul, ibadahnya seperti apa. Ada yang dijawablah, diberitahu ibadah Rasulullah seperti ini. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan, kalau saya berpuasa dan tidak berbuka. Satu lagi mengatakan, kalau saya sholatnya setiap malam, tidak tidur. Ada lagi satu lagi mengatakan, kalau saya beribadah terus, tidak menikahi wanita. Nah, ini seakan-akan menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini seakan-akan menganggap ibadah Rasulullah sedikit. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada mereka, mabalu aqwamin qalu kaza wa kaza, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lillah, walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa, tapi aku masih manusiawi, memilih yang mudah-mudah. Aku puasa dan berbuka, aku sholat malam dan tidur, dan aku menikah dengan wanita-wanita. Kalian kenapa membuat diri kalian susah, tidak mau menikah, sholat tidak mau tidur? Bayangkan kalau Rasulullah tidak menikah, terus umatnya tidak boleh menikah, ini kan akan memberatkan kepada umatnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perbuatan beliau itu menjadi hujjah tasyri'iyah, sumber hukum, beliau selalu memilihkan untuk umatnya yang mudah-mudah. Contoh ada yang sulit lagi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya'i ila nisbil lail. Jadi seandainya aku tidak khawatir menyusahkan umatku, niscaya aku akan merintahkan mereka mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Bayangin, sholat isya sampai tengah malam. Rasulullah tidak ingin menyusahkan, tapi akhirnya bolehlah sholat isya itu di awal waktu. Itu afdalnya kalau para ulama menjelaskan sholat isya itu di tengah malam. Tapi nanti umatnya akan kerepotan, kecapean, harus bangun lagi di tengah malam sholat isya, tidak kuat.
akhirnya dimajukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi-sembunyi dan begitu perhitungan dan penuh kehati-hatian, karena tindak tanduk beliau ini menjadi contoh dan sumber hukum untuk umatnya. Ini Bapak Ibu yang dapat kita pelajari pagi ini. Sudah 5:30, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita ambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya silakan mungkin kalau ada pertanyaan.